Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sesuai dengan apa yang tadi pujian kita katakan, bahwa ku berserah penuh. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, saya mau berserah. Sama-sama ketik di kolom komentar, Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Yang Tuhan kehendaki adalah agar kita mengangkat tangan, tanda kita berserah, bukan menyerah. Karena dengan kita berserah, kita lihat pertolongan Tuhan. Dengan kita berserah, kita lihat pembelaan Tuhan. Dengan kita berserah, maka Tuhan yang ambil alih kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan. Kita sudah ada di Imamat pasalnya yang kelima. Di dalam Imamat pasalnya yang kelima, yes, aku mau berserah. Haleluya. Yes. Ya, Imamat pasal yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Jangan menyerah. Karena dengan engkau menyerah, engkau membiarkan iblis tertawa. Tapi ketika engkau berserah, engkau membiarkan Tuhan campur tangan dalam hidupmu. Imamat pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Ini lanjutan dari korban penghapus dosa yang kemarin kita sharing ya saudara ya, dalam Imamat pasal yang keempat. Dan hari ini kita masuk dalam Imamat pasal yang kelima ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Apabila seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ini yang firman Tuhan katakan, jika engkau tahu saudaramu berbuat dosa tapi engkau tidak menegurnya, maka kesalahannya akan ditimpakan kepadamu. Karena engkau tahu, gitu loh, ya kan? Walaupun dosa setiap orang ditanggung masing-masing tentunya. Tetapi ketika kita tahu kebenaran, kita tidak sampaikan itu, maka itu akan menjadi dakwaan buat hati nurani kita. Kita udah tahu kebenaran tapi tidak disampaikan. Berbeda ketika kita udah tahu kebenaran, kita sampaikan tetapi orang tersebut masih menolak. Itu urusan dia dengan Tuhan. Ya. Jadi ada seorang yang berbuat dosa. Apabila ada seorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki dan ia sebenarnya bisa naik saksi, tapi karena ia melihat dan mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ayat 2. Atau bila seorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, ataupun bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Ayat 4. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi ada jenis-jenis ya saudara ya. Baik dia yang tahu akan kesalahan orang lain, dia tidak tegur, ya kan, dia tidak ingatkan, maka kesalahan ditimpakan kepadanya. Maupun orang yang kena binatang yang sudah mati, yang najis menajiskan dirinya, maupun mereka kena seseorang yang sedang najis, ya saat itu adalah orang penyakit kusta, orang yang pendarahan, dan dia tidak menyadari hal itu dan dia berdosa di hadapan Tuhan. Maupun orang yang di ayat yang keempat bersumpah, ya kan, tetapi tidak melakukannya, maka di hadapan Tuhan itu bersalah. Nah, ayat yang kelima, coba perhatikan. Di ayat yang kelima, Alkitab katakan begini. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah, garis bawahi kata-kata ini, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Jadi apapun dosa yang telah diperbuatnya, ia harus mengakui. Kenapa perlu mengakui? Karena orang yang mengakui dosa dan pelanggarannya itu diampuni.
Tetapi masalahnya ada banyak dari kita bukan mengakui dosa, tetapi menutupi dosa. Ini yang terjadi di akhir zaman. Orang yang ditegur salahnya, orang yang sedang hidup dalam dosa, bukan lagi menyadari dosanya, tapi malah menghakimi orang. Waduh, mengerikan akhir zaman, saudara. Ya, makanya ayat 5 saya mau tegaskan buat setiap kita ya, bahwa haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya. Sebelum saya bahas, kita lanjut dulu ayat yang ke-6. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi ketika dia mengakui dosanya, baru dia mempersembahkan korban. Ada beberapa jenis korban. Ayat 6, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah. Karena dosa itu, seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Ayat 7. Tetapi jika ia tidak mampu, ya kan, pertama kambing dan domba. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa, yang seekor menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepala pada pangkal tungkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkan ke dinding mesbah, tetapi darah selebihnya ditekan keluar pada bagian bawah mesbah. Itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, harus diolah menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Ayat 11, perhatikan. Tetapi jika ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahan karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Jadi kambing domba maupun burung tekukur atau burung merpati ataupun 1/10 eva tepung itu kalau nggak sanggup ya. Jadi dimulai dari yang tertinggi kambing domba. Tapi kalau lu nggak sanggup kasih kambing domba, ya udah Tuhan kasih wadah lain. Apa itu? Burung tekukur atau 2 burung merpati. Masih nggak sanggup juga? Oke, 1/10 eva tepung. Intinya adalah Tuhan mau manusia itu diperdamaikan dengan dirinya. Jadi tidak menjadi hambatan, korban itu tidak menjadi hambatan, gitu loh. Lu sanggup kasih kambing domba, ayo kasih kambing domba. Tapi kalau nggak sanggup, masih ada jalan yang lain, yakni kasih burung tekukur. Kalau nggak sanggup juga, masih ada jalan yang lain. Gitu. Intinya yang Tuhan tekankan di sini adalah pengampunannya. Intinya Tuhan tekankan di sini adalah perdamaiannya, bukan soal persembahannya. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi jangan lupa di ayat yang kelima tadi, harus ada pengakuan terlebih dahulu. Ayat selanjutnya, tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Ayat 12. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripada segenggam sebagai bagian ingat-ingatan, lalu membakar di atas mesbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Ayat 13. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Jadi dalam lanjutan korban saudara, korban penghapus dosa ini, Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa kalau sampai engkau melakukan dosa, ya, dan engkau tidak sanggup memberikan kambing domba, maka engkau ada jalan lain. Tidak serta-merta gagal, no. Ada jalan yang lain, yakni engkau mempersembahkan burung tekukur. Engkau nggak sanggup juga memberikan burung tekukur, Tuhan kasih lagi lebih mudah, yakni 1/10 eva tepung. Dan tahukah sekarang, wow, ini dahsyat, Tuhan tahu keselamatan dibuka buat semua orang. Tidak lagi korban-korban itu diberikan karena Yesus sudah menggantikan korban itu. Sekarang kau tinggal mengaku, Roma 10 ayat 9 dan 10, mengaku lewat mulut dan percaya dalam hati, maka engkau akan diselamatkan. Engkau tidak perlu lagi mempersembahkan kambing domba, engkau tidak perlu lagi mempersembahkan burung tekukur, engkau tidak perlu lagi mempersembahkan 1/10 eva tepung. Tetapi engkau cukup menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan.
Berarti saya pelajari, saudara yang dikasih dalam Tuhan, bukan soal korbannya di sini, tetapi pengakuannya di ayat yang kelima tadi. Mengaku dosa. Saya ulangi ayat yang kelima, perhatikan ayat kelima. Apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa. Haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Bagaimana orang bisa memberikan korban penghapus dosa kalau sebelumnya dia tidak menyadari bahwa dia sudah berdosa? Ngerti sampai sini ya saudara? Sehingga yang Tuhan kehendaki adalah ayo yuk ngaku salah dulu. Untuk dipulihkan terlalu mudah. Tuhan, aku bersalah. Itu sebabnya menerima Yesus adalah mengakui dosa-dosaku. Untuk menerima Yesus, mengakui bahwa kita manusia yang berdosa, kita memerlukan juru selamat. Ayat 5 garis bawahi hal ini saudara yang dikasih dalam Tuhan. Supaya kita menyadari bahwa kita ini manusia ini penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Tuhan gak menghendaki banyak. Tuhan menghendaki cuma satu, ngaku bahwa engkau sudah jatuh dalam dosa. Nah ini yang saya tadi bilang, bahwa ada banyak dari kita justru anak-anak Tuhan gak mau mengakui dosa, malah menyembunyikan dosa. Beribadah kepada Tuhan tapi masih tinggal dalam perzinahan, melayani Tuhan tapi masih tinggal dalam perzinahan. Menyembunyikan dosa. Apa kamu pikir Tuhan tidak tahu, saudara? Engkau boleh menyembunyikan dari manusia, tapi di hadapan Tuhan semuanya terbuka, semuanya terlihat. Bagian kita sekarang bukan menyembunyikan dosa, tapi mengakui dosa. Ketik di kolom komentar, saya harus akui dosa saya. Ketik di kolom komentar, saya harus mengakui dosa dan pelanggaran saya. Daud bilang berbahagia orang yang diampuni dosanya dan tidak berjiwa penipu. Kenapa Daud katakan seperti itu? Agar mengakui. Akui di hadapan, engkau tidak perlu mengakui di hadapan manusia. Engkau akui di hadapan Tuhan. Karena toh Tuhan udah tahu gitu loh. Apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, toh Tuhan udah tahu. Yang Tuhan kejar adalah pengakuan, confess itu. Satu Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan katakan begini. Jika kita mengaku dosa kita, ini terlebih dulu engkau harus lakukan, maka ia akan memulihkan kita. Tuhan akan memulihkan kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tetapi untuk dia menyucikan kita dari segala kejahatan, untuk dia mengampuni dosa kita, kan terlebih dahulu harus ada pengakuan. Jika kita mengaku dosa kita, ini yang perlu ditekankan, ini yang perlu digarisbawahi. Jika kita mengaku dosa kita. Ya, Mazmur 32 ayat yang kelima juga hal yang sama. Daud menyadari hal ini, saudara. Sehingga Daud berkata kepada Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu. Kan jadi pertanyaan begini, emang Tuhan gak tahu dosa kita? Hah? Kan tahu. Pengakuan dosa ini bukan untuk Tuhan, karena Tuhan tahu ini untuk diri kita. Nanti saya akan bahas kenapa kita perlu mengaku dosa. Ya, Daud bilang, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Ya lu buat apa nyembunyiin kesalahan? Buat apa nyembunyiin dosa? Orang Tuhan lihat kok. Mata Tuhan itu bukan CCTV yang hanya pada saat kejadian dia baru lihat. No. Bahkan ketika manusia tidak ada, Tuhan lihat. Tuhan tahu apa yang kita perbuat pada saat istri kita nggak ada, pada saat suami kita nggak ada, pada saat orang-orang lain nggak lihat. Tuhan tahu. Tapi yang Tuhan kejar di sini adalah confess. Pengakuan. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan, kata Daud. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tuhan baru mengampuni kesalahan dan pelanggaran kita ketika ada pengakuan dosa dari kita.
Itu sebabnya tadi di ayat 5 yang saya berulang-ulang, terlebih dahulu ia harus mengakui dosanya, baru engkau bisa mempersembahkan korban itu. Bagaimana dia bisa mempersembahkan korban kalau dia tidak merasa bersalah? Itu sebabnya orang banyak sekali gampang menyalahkan orang lain. Ada masalah dalam rumah tangga, istri saya nih pak yang salah, istri saya nih pak. Sebagai suami engkau gak menyadari, ini kan karena kelakuanmu juga. Istri mulai lagi gak mau salah, suami saya pak gak bertanggung jawab, suami saya. Semua itu dimulai dari Taman Eden. Kelakuan Hawa itu terus turun dalam hidup manusia. Hawa menyalahkan Adam, Adam gak mau disalahkan, Adam disalahkan Hawa, menyalahkan Adam. Iya kan? Adam nyalahin Hawa, Hawa nyalahin ular. Semua saling salah-salahan, saudara. Gak ada yang mau mengakui dosa karena memang dari dulunya gak mau mengakui. Akhirnya sampai sekarang gak bisa mengakui kesalahan. Dalam rumah tanggamu ada masalah, engkau pasti terlibat dalam masalah itu. Pasti ada turut ambil bagian dalam kesalahan itu. Gak serta-merta itu karena pasanganmu sendiri, kesalahan dia, no. Dalam hubungan mertua dengan menantu pasti ada engkau ambil bagian dalam kesalahan. Gak serta-merta kesalahan mertuamu saja, gak serta-merta hanya kesalahan menantumu saja. Pasti ada bagianmu di sana, saudaraku, yang merupakan melakukan kesalahan. Hanya seringkali kita melemparkan itu kepada orang lain kan. Ini salah dia pak, ini salah dia. Makanya kambing hitam laku. Mengkambing hitamkan orang lain. Kasihan kambing hitam gak salah apa-apa dibawa-bawa. Nah, dari sini kita pelajari kenapa dosa perlu diakui, ya. Kenapa dosa itu perlu diakui? Yang pertama, karena dengan mengaku dosa, maka kita menyadari, sama-sama bilang sama saya harus sadar. Sama-sama bilang sama saya harus sadar. Dengan mengaku dosa kita menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Ya, harus menyadari hal itu biar bagaimanapun manusia gudangnya kelemahan, kekurangan, keterbatasan, kehilafan. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan, ayo mengaku dosa, ayo mengaku, ayo mengaku, ayo mengaku. Jadi yang pertama, kenapa dosa itu perlu diakui? Karena dengan mengaku dosa, maka kita menyadari bahwa kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan segala kelemahan. Akui aja di hadapan Tuhan, Tuhan aku sudah bersalah. Aku sudah memiliki sikap seperti, karena gini, jangankan apa yang kau buat. Tuhan Yesus bilang, jika engkau memandang seorang wanita dan menginginkannya, engkau sudah berdosa. Dengan kata lain, Tuhan lihat bukan cuma pada saat engkau action membuahi dosa itu, saudara. Tapi Tuhan lihat pada saat engkau memiliki sesuatu dalam hatimu. Engkau tidak bisa membohongi Tuhan. Tuhan lihat pada saat engkau belum membuahi dosa itu. Pada saat engkau ada dalam hati itu, Tuhan udah lihat. Dan itu membuktikan bahwa dia tahu akan segala sesuatunya. Bahkan segala sesuatu yang kita belum perbuat bahkan, saudara. Dari keinginan kita aja Tuhan udah tahu. Tuhan gak nuntut banyak, Tuhan bilang akui aja. Akui aja, akui aja. Ya, karena dengan mengakui dosa, maka kita menyadari yang pertama bahwa kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, dan segala kelemahan. Jangan langsung salah-salahin orang lah. Cek dulu diri kita sendiri. Kita juga masih penuh dengan kekurangan. Ya, suami-suami dengar baik, istri-istri dengar baik. Jangan buru-buru menyalahkan pasanganmu. Oh, ini suami saya nih salah, istri saya nih salah. Jangan. Cek dulu diri kita. Apakah kita sempurna? Kalau engkau merasa dirimu belum sempurna, stop nyalain suamimu, stop nyalain istrimu. Jangan-jangan engkau yang salah. Mertua dan menantu juga seperti itu. Oh, ini karena mertua gue, ini karena menantu gue. Stop salah-salahin. Cek diri kita, apakah kita yang paling sempurna, apakah kita paling benar? Belum tentu. Jangan-jangan kita yang salah. Ayo akui di hadapan Tuhan.
Yang kedua, kenapa dosa itu perlu diakui? Karena dengan mengaku dosa, yang kedua, kita akan mengalami pemulihan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara, dengan kita mengaku dosa, maka engkau akan melihat terjadi pemulihan demi pemulihan. Ya. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Open dulu, buka dulu, mengaku dulu. Kalau engkau salah, mengaku salah. Jangan membenarkan diri, mementingkan egomu. Yang penting gue gak mau disalahin. Kalau engkau salah-salah, ngomong aja. Kenapa mesti malu? Toh dengan adanya pengakuan kita dipulihkan kok. Dengan adanya pengakuan kita mengalami berkat-berkat Tuhan kok. Coba lihat dalam Yakobus pasal yang kelima, ya. Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16 bilang begini. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Ya. Jadi untuk mengalami pemulihan kau saling mengaku dosa dulu dan saling mendoakan, baru saling mendoakan. Jangan saling mendoakan tapi masih simpan dendam, gak bisa. Mengaku dosa dulu baru saling mendoakan. Ya, apa yang terjadi supaya kamu sembuh. Engkau tidak akan bisa mengalami pemulihan kalau engkau masih menyimpan dendam. Engkau belum mengampuni baik orang lain maupun dirimu sendiri. Makanya saling mengaku, hendaklah kamu saling mengaku dosa. Setelah itu baru saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru ayat selanjutnya mengatakan doa orang yang benar bila dengan yakin sangat besar, doakan sangat besar kuasanya. Ada banyak dari kita pakai cuman ayat selanjutnya. Doa orang benar bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya. Tetapi untuk mendapatkan doa yang penuh kuasa, bagian A-nya dilakukan dulu. Apa itu? Saling mengaku dosa. Mengaku dosa di hadapan Tuhan, mengaku dosa di pelanggaran di hadapan sesama kita. Ngomong, terjadi keterbukaan, maka disitulah terjadi pemulihan dan kau akan melihat ada kesembuhan terjadi di sana. Ya, jadi yang kedua, kenapa dosa itu perlu diakui? Kenapa? Karena dengan mengaku dosa, maka kita akan mengalami pemulihan dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Saling mengaku, baru engkau akan sembuh. Saling mengaku, saling mendoakan, dan engkau akan mengalami pemulihan. Jangan sampai kita dipermainkan oleh iblis. Tetap masih menyimpan sakit hati, dendam, belum ada keterbukaan, tapi kita mendoakan orang, kok gak akan pernah mengalami pemulihan. Karena apa? Karena hatinya belum beres. Dan Tuhan tahu. Makanya Tuhan Yesus ajarkan sesuatu. Ketika engkau memberikan persembahan, korban kepada Tuhan, Tuhan Yesus bilang begini. Dan engkau teringat akan hubunganmu dengan sesama yang belum beres, tinggalkan korban itu, pergi berdamai dengan mereka. Lalu setelah engkau berdamai, engkau persembahkan korban itu kembali. Kenapa? Agar adanya pengakuan dosa. Itu yang Tuhan concern di sana. Ada pengakuan dosa, maka ada pemulihan. Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang yang munafik, saudara. Apa itu munafik? Kita berpikir kita sudah diperdamaikan, ternyata kita masih menyimpan dendam dengan sesama kita. Belum ada pengakuan dosa satu dengan yang lain. Hati kita belum beres di hadapan Tuhan. Tapi kita pikir Tuhan gak lihat. Tuhan tahu. Tuhan lihat apa yang manusia gak lihat. Ya. Jadi yang kedua, kenapa dosa itu perlu diakui? Karena dengan mengakui dosa, maka kita akan mengalami pemulihan. Saling mengaku dosa, maka engkau akan sembuh. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa dosa itu perlu diakui? Karena dengan mengaku dosa, yang pertama kita menyadari bahwa kita manusia yang penuh dengan kekurangan, keterbatasan, kelemahan. Yang kedua, kenapa kita perlu mengaku dosa? Karena dengan mengaku dosa, maka kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada pemulihan, ada rekonsiliasi, karena keterbukaan adalah awal pemulihan. Dan yang ketiga, yang terakhir, kenapa dosa perlu diakui? Karena dengan mengaku dosa, maka kita menggagalkan. Sama-sama bilang sama saya, menggagalkan. Maka kita menggagalkan setiap siasat iblis untuk mengikat kita dalam dosa dan terus mengintimidasi kita. Karena ketika kita tidak mengaku, maka hati nurani kita tahu kita buat dosa nih.
Di situ engkau tidak akan tenang, engkau akan terintimidasi setiap kali engkau datang sama Tuhan. Oh, engkau tidak layak, engkau tidak benar, engkau orang munafik. Itu iblis mengintimidasi. Bukan cuma mengintimidasi, maka iblis mengikat kita dalam dosa itu. Karena apa? Karena tidak ada pengakuan. Jadi dengan kita mengaku dosa, maka kita menggagalkan cara kerja iblis untuk mengikat kita dalam dosa tersebut. Menggagalkan karena udah ada pengakuan. Ketika kita mengakui, Tuhan mengampuni. Ketika Tuhan mengampuni, kita tidak bisa diintimidasi oleh iblis. Gak bisa, karena kita tahu Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Kapan kita menerima pengampunan dari Tuhan? Tatkala kita mengakui. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengampunan dari Tuhan kalau kita tidak pernah mengakui? Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pengakuan dosa itu penting. Ya, pengakuan dosa itu penting. Karena dengan kita mengaku dosa, kita menggagalkan siasat iblis. Kita menggagalkan rencana iblis untuk mengikat kita dalam dosa dan terus mengintimidasi kita. Sehingga hati kita gak tenang. Kita datang kepada Tuhan, kita datang ibadah ke gereja, tapi kosong. Kenapa? Karena kita cuma rutinitas. Karena dosa itu masih mengikat. Kenapa masih mengikat? Karena belum ada pengakuan. Dan hari ini bukan suatu kebetulan engkau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, lakukan pengakuan itu di hadapan Tuhan. Lakukan pengakuan itu di hadapan Tuhan. Jika engkau mau mengikuti doa saya mau berdoa buat saudara, ya. Setiap kita yang mungkin saat ini masih terikat dan masih belum mengaku akan ada satu dosa yang mungkin kau pikir ini adalah salah satu dosa hobi saya, yang saya nggak mau diakui. Karena apa saya nggak mau akui? Karena saya masih melakukannya terus. Itulah sebabnya engkau lakukan terus, karena belum ada pengakuan. Sehingga engkau terikat akan dosa itu. Ketika engkau mengakui dosa itu, maka Tuhan mengampunimu, Tuhan melepaskanmu dari ikatan itu. Tugas kita adalah mengakui. Dan kau yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan, di rumahmu masing-masing, saya mau kita berdoa bersama-sama. Letakkan tangan kananmu di dada. Pagi hari ini bukan suatu kebetulan engkau ada di hadapan Tuhan. Dan bukan suatu kebetulan kita mendengarkan firman Tuhan ini. Mungkin ada dosa yang saat ini belum kau akui di hadapan Tuhan, yang membuat engkau seringkali jatuh bangun di area tersebut. Dan kau mau dipulihkan. Ini saya hanya bicara kepada hanya kita yang mau dipulihkan. Dan kau mau meninggalkan dosa itu, supaya engkau tidak terintimidasi lagi, supaya engkau tidak lemah lagi. Engkau yang mau didoakan secara khusus, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang saat ini masih terikat akan dosa yang belum mereka akui di hadapan Tuhan. Hari ini Bapa, Roh Kudus-Mu berkarya bagi mereka. Roh Kudus-Mu beracara bagi mereka. Sehingga setiap mereka pagi hari ini dalam nama Yesus mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Karena kami pegang firman Tuhan, ketika kami mengaku dosa, maka Tuhan memulihkan kami. Dan kami rindu mengalami pemulihan ini. Kami rindu hidup dengan tenang, tidak terintimidasi. Kami mau menggagalkan setiap siasat iblis yang mengikat kami dalam dosa ketika kami tidak mengakui dosa ini di hadapan Tuhan. Dan hari ini, hamba berdoa secara khusus dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, kami mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya berikan waktu saudara 1 menit. Saat ini mulai akui dosa di hadapan Tuhan. Akui dosa di hadapan Tuhan. Akui setiap pelanggaran di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau dipulihkan, kalau engkau mau dilepaskan, akui. Ayo sekarang akui di hadapan Tuhan. Ini hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Akui setiap dosa pelanggaranmu. Sama seperti Daud katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Datang sama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan dengar setiap pengakuan anak-anak Tuhan pagi hari ini. Tuhan dengar setiap pengakuan anak-anak Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terjadi pemulihan. Terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan. Oh, thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit.
Thank you Holy Spirit. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan yang pagi hari ini sudah mengaku di hadapan Tuhan. Kami pegang janji firman Tuhan. Jika kami mengaku dosa, maka Tuhan Kau adalah setia dan adil. Engkau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau menyucikan kami dari segala kejahatan. Mereka di rumah mereka masing-masing pagi hari ini ya Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan, dengan segala kelemahan. Kami menyadari kami manusia penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Dan pagi hari ini kami doa, setiap kami mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan pulihkan, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami terima pemulihan karena kami percaya keterbukaan kami di hadapan Tuhan akan membawa kami kepada pemulihan demi pemulihan. Dan ketika kami berdoa, maka doa kami ada kuasa karena kami sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada pagi hari ini. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini menjadi pagi berkat tatkala kami dipulihkan. Oh, kami terlepas daripada setiap jerat pengikat iblis yang mengikat kami untuk terus mendakwa kami, menghakimi kami akan setiap dosa yang belum kami akui di hadapan Tuhan. Amin. Pagi ini kami terlepas dalam nama Yesus, terbebas dalam nama Yesus. Kami dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya. Pemulihan sudah terjadi dalam hidup kami. Lawatan Allah dinyatakan pagi hari ini atas setiap kami. Di dalam nama Yesus. Hamba berdoa secara khusus kalau ada yang sakit. Mungkin dosa mengikat mereka sehingga mereka menjadi lemah tubuh. Hari ini mereka sudah dipulihkan dan disembuhkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami di hadapan Tuhan dibenarkan. Karena pengakuan kami di hadapan Tuhan melepaskan kami dari segala keterikatan, dari segala dakwaan iblis. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus pagi hari ini buat setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Rumah tangga mereka Tuhan pulihkan. Rumah tangga mereka Tuhan selamatkan. Suami dan istri biarlah Tuhan ikatkan mereka dalam tali kasih-Mu. Mereka saling mengasihi, mereka saling mencintai, mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Mereka saling melengkapi dalam nama Yesus. Sehingga suami istri di hadapan Tuhan tetap satu Tuhan. Kalau ada di antara mereka hari-hari ini ya Tuhan, rumah tangganya sedang tergoncang. Oh, dalam nama Yesus hamba berdoa terlepas setiap ikatan-ikatan kutuk, segala ikatan-ikatan dosa yang mengikat pasangan suami istri ini dipulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hamba lepaskan berkat kasih karunia Tuhan, berkat kuasa, berkat pemulihan terjadi dalam hidup suami istri ini. Dipulihkan suami-suami, dipulihkan istri-istri dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus Tuhan buat orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan juga jaga. Tuhan pagari orang-orang muda ini agar mereka tetap hidup memuliakan Tuhan. Jauhkan mereka daripada segala niat rancangan orang jahat. Bahkan segala apapun juga yang membuat orang-orang muda ini jauh dari Tuhan. Bapa hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jaga orang-orang muda dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Mereka menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di akhir zaman. Dalam nama Yesus, pulihkan setiap hati orang muda. Hidup orang muda dipakai Tuhan dalam nama Yesus. Bapa hamba berdoa, kalau ada yang hari-hari ini orang-orang muda yang masih terikat akan kuasa-kuasa kegelapan, aku berdoa saat ini dalam nama Yesus, setiap ikatan-ikatan itu terlepas dalam nama Yesus. Terlepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada seorang muda yang masih memakai kuasa okultisme, dan kau berkata Tuhan menyetujuinya. No, Tuhan tidak menyetujui kuasa itu. Engkau sudah menduakan Tuhan.
Hari ini Tuhan mau Engkau melepaskannya. Siapapun engkau, dimanapun engkau. Engkau yang masih terlibat memakai kuasa-kuasa okultisme. Engkau yang masih sering pergi ke dukun. Engkau masih minta perlindungan terhadap manusia. Hari ini lepaskan itu dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu. Dimanapun engkau berada, lepaskan. Bakar setiap barang-barang tersebut, dibakar. Ya, dimanapun kau berada, bakar barang-barang itu karena Tuhan mau pulihkan hidupmu. Engkau tidak akan pernah bisa mengalami pemulihan. Engkau tidak akan pernah bisa mengalami kuasa Tuhan kalau engkau masih mengikatkan dirimu dengan kuasa-kuasa tersebut. Ambil barang-barang itu, bakar dalam nama Yesus, katakan. Ya, karena ketika engkau masih melakukan hal itu, hidupmu akan semakin terpuruk. Ada satu orang muda yang masih melakukan hal ini. Lepaskan itu dalam nama Yesus. Jika engkau mau melakukan itu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Ada orang muda yang masih terikat akan kuasa-kuasa kegelapan, roh okultisme. Hari ini Tuhan ingatkan dia untuk dia dipulihkan. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus. Jamah hatinya, pulihkan hidupnya, pulihkan masa mudanya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, sehingga orang muda ini melepaskan dirinya, mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dan membakar setiap kuasa-kuasa kegelapan, barang-barang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang hari-hari ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan sehingga mereka mengalami campur tangan Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hamba berdoa secara khusus di dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan yang memulihkan, sehingga setiap mereka yang sedang mencari pekerjaan hari-hari ini bertemu dengan jalan-jalan yang berasal daripada Tuhan, dibukakan di dalam nama Yesus. Ada pasangan suami istri yang juga hari-hari ini sedang berdoa agar Tuhan percayakan keturunan-keturunan ilahi. Tuhan, kami sadar bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan. Kami tidak bisa memaksa, karena Tuhan melihat kesanggupan dan kemampuan setiap mereka. Itu sebabnya hamba berdoa, kalau ada di antara pasangan suami istri mereka yang bergumul saat ini merindukan keturunan-keturunan ilahi, Bapa, hamba berdoa bagi keluarga, bagi rumah tangga, bagi pasangan suami istri ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan bukakan jalan, Tuhan campur tangan, dibukakan kandungan istri-istri yang ada, yang merindukan keturunan ilahi, diberkati kesehatan reproduksi suami istri yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa bersatu hati mengucapkan berkat buat setiap mereka yang hari-hari ini sedang bergumul dalam ekonomi mereka, keuangan mereka mungkin sedang tergoncang. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah Tuhan campur tangan dalam perekonomian anak-anak Tuhan. Sampai hari ini kami percaya Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami anak-anak-Mu. Sebab Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Allah yang menyediakan, Engkaulah Allah yang mencukupkan. Di dalam nama Yesus, sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat setiap apapun yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Tuhan Yesus jamah setiap mereka yang mengalami tekanan hidup. Di dalam nama Yesus, Aba berdoa, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan setiap mereka, orang-orang muda yang sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Hamba ucapkan berkat bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan buka jalan bagi mereka dipertemukan dengan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, pasangan hidup yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di dalam nama Yesus. Bahkan pasangan hidup yang mengasihi dan mencintai dan menghargai hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan support, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini ada seorang ibu, ya, ada seorang ibu yang engkau sedang putus asa karena suamimu pergi meninggalkan engkau. Anak-anakmu hidup jauh dari Tuhan.
dan kau hampir-hampir berniat untuk bunuh diri, hari ini Tuhan mengingatkan, Tuhan mengasihimu. Tuhan mau pulihkan rumah tanggamu, Tuhan mau pulihkan keluargamu, dan Tuhan sanggup. Ibu dengar baik, Tuhan sanggup. Hari ini Tuhan mau pulihkan. Andalkan Tuhan. Jika itu adalah dirimu, ibu dimanapun kau berada, engkau seorang ibu yang putus asa, engkau hampir-hampir mau bunuh diri, mengambil keputusan ini, dan kau adalah seorang istri yang ditinggalkan suamimu, anak-anakmu jauh dari Tuhan, dan kau merasa hidupmu hancur, hidupmu terpuruk. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Dimanapun kau berada, mungkin kau ada di TikTok, mungkin kau ada di Instagram, Facebook, atau Zoom, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba ucapkan berkat. Ada seorang ibu yang sedang hidup mengalami putus asaan, kehilangan pengharapan. Hari ini dia menaruh tangan kanan dia di dada. Hari ini hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hidupnya, beri kekuatan. Tuhan, kami pegang janji-Mu, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Di dalam nama Yesus, Tuhan berikan damai sejahtera bagi ibu ini, Tuhan berikan ketenangan bagi ibu ini, dan Tuhanlah yang memulihkan rumah tangganya, memulihkan keluarganya, sehingga suaminya dijamah Tuhan, anak-anaknya dijamah Tuhan, keluarganya mengalami terobosan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam nama Yesus. Turunkan tangan. Datang sama Tuhan ya Bu. Andalkan Tuhan. Tuhan masih punya cara. Tuhan masih punya jalan. Tuhan akan pulihkan keberadaanmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa, juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kami ucapkan berkat. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami tentram. Bahkan bangsa kami Indonesia, selamatkan Tuhan. Negara kami Tuhan Yesus tolong. Kalau di bangsa kami ada oknum-oknum intoleran, oknum-oknum radikalisme, baik di kota-kota kami ataupun di negara kami, Tuhan, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap oknum-oknum intoleran ini. Dalam nama Yesus kami doakan dari tempat ini bersatu hati, Tuhan jamah. Kami percaya akan ada Saulus-Saulus yang dipulihkan menjadi Paulus, bangkit memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan yang mengalami persekusi. Tuhan, Engkaulah yang menjadi pembela bagi mereka. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa ya Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, sehingga mereka bertindak bijaksana, takut akan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang terpilih yang ada ya Tuhan. Berkati MPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bahkan kami berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, RT, RW atas bangsa kami. Bahkan setiap mereka yang menjaga stabilitas keamanan bangsa kami, TNI, Polri ya Tuhan, Panglima TNI, Kapolri, kami doakan dalam nama Yesus, sehingga setiap pemimpin-pemimpin kami ini mengambil keputusan dengan bijaksana. Tuhan Yesus tolong, sehingga ada anak-anak Tuhan Yesus yang duduk di kursi-kursi pemerintahan yang mengambil keputusan untuk menjadi pembela anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami bersyukur Tuhan, mengucapkan berkat. Di tahun 2024 akan ada pemilihan umum. Pesta rakyat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pesta demokrasi aman, damai, tentram, keadaan kondusif, karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Memberkati juga ya Tuhan KPU, KPUD, Bawaslu daerah, agar mereka bekerja dengan dalam kejujuran, keadilan, takut akan Tuhan ada dalam hati mereka. Makasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga buat anak-anak Tuhan yang mungkin tidak tinggal di bangsa Indonesia, mereka tinggal di luar-luar negeri. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan pagari, Tuhan bentengi mereka dengan pagar perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus mereka menjadi terang, mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami bersyukur, kami sudah mendengarkan firman, kami menyembah Tuhan, kami memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu berjalan ini, kami hidup memuliakan Tuhan. Kami hidup dalam anugerah dan berkat kasih setia Tuhan. Ini doa kami imani apa yang kami doakan sudah kami terima terjadi dalam hidup kami, tergenapi
apa yang firman Tuhan katakan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Ayo bagian kita lakukan sekarang. Lakukan firman Tuhan. Kita masih bisa jatuh, kita masih bisa salah, tapi akui itu di hadapan Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. Sehingga iblis tidak diuntungkan untuk mengambil alih hidupmu, mengikat engkau akan dosa dan pelanggaran, dan mendakwa kita. Ya, itu pentingnya pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau mengampuni kita. Dia buka segala cara untuk mengampuni dosa manusia. Itu karena kasih-Nya dalam Yesus Kristus yang mengasihi umat manusia. Ya, kita kembali ketemu besok pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti jam 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Dan pastikan setiap kita tetap terus hidup dekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Karena Tuhan, dari Tuhanlah kita menerima penghidupan kita. Ya, doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, shalom.